إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عزاد الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah, wasiat yang senantiasa disampaikan oleh setiap khatib di setiap Jumatnya. Karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Agar mereka senantiasa bertakwa, mempertahankan takwa sampai kematian menemui mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita dua perkara. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjamin bagi setiap orang-orang yang berpegang teguh kepada keduanya akan selamat dunia dan akhirat mereka. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amraini, dua perkara. Lan tadillu ma tamassatkum bihima. Kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya ke satu negeri yang mana negeri tersebut berbahasa Arab. Al-Quran pun yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, orang-orang yang ingin selamat dunia dan akhiratnya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus baginya memahami bahasa keduanya, yaitu bahasa Arab, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengannya, dan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbicara tentang perselisihan para ulama terkait mempelajarinya. Apakah dia fardu ain atau fardu kifayah? Namun yang kita ingin sampaikan adalah seberapa besar kebutuhan kita kepada bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang senantiasa kita gunakan sehari-hari. Kita nggak pernah lepas dari bahasa Arab. Setiap hari kita membaca Quran. Setiap hari kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Setiap hari kita salat dan di dalamnya penuh dengan zikir-zikir, semuanya menggunakan bahasa Arab. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga berbahasa Arab. Seberapa butuh kita dengan bahasa Arab?
sesuai dengan kebutuhan kita, dengan apa yang kita lantunkan setiap hari di dalam salat-salat kita, di dalam doa-doa kita, dan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar kebutuhan kita untuk memahami Al-Qur'an, sebesar kebutuhan kita untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebesar kebutuhan kita untuk memahami para salaf kita, para sahabat, orang-orang yang mengikutinya, para imam yang mereka menggunakan bahasa Arab untuk menuliskan pendapat-pendapat mereka, penjelasan-penjelasan mereka tentang Al-Quran, dan syarah-syarah mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan dari salaf kita, orang-orang terdahulu kita yang saleh, di mana pesan ini adalah pesan agar kaum muslimin memperhatikan bahasa Arab, bahasa agamanya, bahasa yang senantiasa dia gunakan di dalam salat-salat mereka, bahasa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, berpesan kepada kaum muslimin, berpesan kepada kita semua. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyata, pelajarilah bahasa Arab, fa innaha tusbitul uql, karena bahasa Arab menguatkan akal, wa tazidul fil muru'ah, dan menambah muru'ah. Bahasa Arab menguatkan akal, karena dengan mempelajari bahasa Arab, akal kita akan semakin dewasa dan mudah bagi kita untuk memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Umar bin Khattab, agar kaum muslimin mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Al-Quran, mempelajari bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ta'allama an-nahwa, pelajarilah nahwu, kama ta'allamuna sunan, sebagaimana engkau mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraid, dan sebagaimana engkau mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan warisan. Ta'alamun nahwa, pelajarilah nahwu, karena dengan mempelajari nahwu, seorang akan mengetahui posisi dalam sebuah jumlah, apakah kalimat tersebut menjadi pelaku atau menjadi objek. Karena ketika seorang ingin memahami Al-Quran, namun tidak memahami nahwu, maka ini sesuatu yang mustahil. Dia akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa ketika dia tidak memahami ilmu yang berkaitan dengan i'rab. Kesulitan baginya untuk menentukan siapa fa'ilnya, siapa maf'ulun bihnya. Bisa jadi yang harusnya menjadi maf'ulun bih dijadikan fa'il, dan sebaliknya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, ta'allamun nahwa, pelajarilah nahwu, kama ta'allamuna sunan, sebagaimana engkau mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal faraid, dan sebagaimana engkau mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan warisan. Kemudian Ali juga berkata, ta'allamu i'rab al-Qur'an, pelajarilah i'rab dalam Al-Qur'an, kama ta'allamuna hifdhahu, sebagaimana engkau mempelajari untuk menghafalkannya. Sebagaimana engkau mau menghafal Quran, maka pelajarilah i'rab dalam Quran. Sebagian ulama mengatakan i'rabul Quran, mempelajari huruf-hurufnya dan mempelajari posisi-posisi kata dalam setiap jumlah. Mempelajari bagaimana seorang bisa membedakan antara alif dengan ain. Mempelajari huruf-huruf dan sifat-sifat hurufnya. Begitu juga mempelajari posisi-posisi kata dalam setiap jumlah. Karena dengan itu, seorang akan memahami Al-Quran. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga berpesan, amma ba'd, fatafaqahu fis sunan,
Pahamilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafaqahu fil arabiyyah. Dan pahamilah bahasa Arab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bahasa Arab dengan tujuan memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang tidak boleh berbicara tentang Al-Qur'an kecuali dia memahami bahasa Arab. Dan ini dikatakan oleh Mujahid rahimahullahu taala, la yahullu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir an yatakallama fi kitabillah, berbicara tentang kitab Allah, idza lam yakun aliman bil lughatil arabiyyah, jika dia tidak memahami bahasa Arab. Tidak halal bagi setiap muslim berbicara tentang Al-Qur'an jika dia tidak memahami bahasa Arab. Ini pesan Mujahid. Oleh karenanya bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah mempelajari bahasa Arab dia menjadi ahli tafsir? Bagaimana mungkin seorang dapat memahami kandungan-kandungan Al-Quran, hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya kalau dia tidak mempelajari bahasa Arab? Oleh karenanya ketika seorang memahami suatu bahasa untuk memahami sebuah ilmu, maka ini memiliki pengaruh besar. Bahasa memiliki pengaruh besar terhadap seseorang untuk memahami satu ilmu. Seorang bisa saja tersenyum, tertawa, dan menangis disebabkan dia baru saja membaca risalah, membaca surat, membaca pesan-pesan yang ada di media yang dia miliki, karena dia memahami bahasanya. Oleh karena itu wajar jika para ulama terdahulu setiap kali mendengarkan Al-Quran, mereka menangis. Wajilat qulubuhum, getar hati mereka, karena mereka memahami apa yang mereka dengar. Oleh karenanya sangat disayangkan jika setiap kali kita mendengarkan Al-Quran dibaca, namun hati kita tidak pernah bergetar. Namun kita tidak memahami apa yang telah kita dengar. Padahal hari-hari kita senantiasa mendengarkan Quran. Bahkan kita termasuk orang-orang yang selalu membaca Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Asma'i, dan perkataannya ini sangat memotivasi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, akhufu ma akhaf ala talibil ilmi idza lam ya'raf an-nahwa an yadkhula fi jumlati qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir, di antara yang aku khawatirkan adalah terhadap para penuntut ilmu, mereka masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ambillah tempat duduknya di dalam neraka. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin seorang menyampaikan sesuatu yang terdapat dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia tidak memahami bahasa Arab. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hadirilah majelis-majelis bahasa Arab. Berapa banyak di daerah kita ini majelis-majelis bahasa Arab. Kita tinggal pilih apakah majelis yang kita bisa datangi secara langsung atau dengan media-media yang kita miliki. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita kepada bahasa Arab ini sesuai dengan kebutuhan kita terhadap ilmu. Karena bahasa sebagaimana dikatakan oleh para ulama, miftahul ilmi, kunci dari ilmu. Oleh karena itu kembalilah ke majelis-majelis bahasa Arab. Datangi majelis-majelis yang mudah kita datangi,
istiqomahlah di dalamnya dan berusahalah untuk menyelesaikan setiap bab-bab yang akan dipelajari. Ketika kita hari ini gagal, kemudian kita biarkan kegagalan itu, kita biarkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam mempelajari bahasa Arab, ingat umur kita semakin hari semakin bertambah. Kemampuan kita, kemampuan berpikir kita semakin hari semakin melemah. Kalau tidak kita selesaikan hari ini, maka esok hari semakin sulit bagi kita. Karena umur kita semakin bertambah dan masalah semakin banyak. Oleh karenanya, dalam mempelajari bahasa Arab adalah bukan kapan saya bisa, namun kita berusaha untuk istiqomah terus-menerus mempelajarinya, agar ini menjadi saksi, menjadi bukti bagi kita bahwasanya kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk mempelajarinya. Karena bahasa Arab bagian dari ilmu, dan ilmu bagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Mereka memperoleh cepat atau lambat, ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kepada mereka untuk mempelajari dengan mudah dan cepat, ini nikmat bagi mereka. Adapun bagi mereka yang sulit mempelajarinya, maka terus-meneruslah untuk mempelajarinya, karena seorang akan dinilai, seorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan sesuai dengan niat-niatnya. Ketika hari ini dia tidak mampu memahami setiap kaidah-kaidah yang ada dalam nahwu dan saraf, maka yakinlah niatnya akan senantiasa berbuah pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seorang akan dianggap amalan-amalan mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika kita mempelajari bahasa Arab dengan tujuan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala apa yang kita niatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus shalah.